Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin jamaah iktikaf Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mencari dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam ini 21 atau 22, Pak? Tergantung. Kalau mulainya hari Sabtu ini malam 22. Kalau mulainya tanggal 2 Sabtu berarti ini malam 22 ya. Tapi kalau mulainya tanggal 3 Ahad berarti malam ini adalah malam ke-21. Seandainya awal Ramadan tidak berbeda, tentunya Lailatul Qadar adalah misteri. Artinya nggak tahu kapan pastinya. Ini ditambah lagi berbeda. Tidak berbeda saja, itu disembunyikan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar yang dapat Lailatul Qadar itu hanyalah mereka yang sungguh-sungguh beribadah di 10 hari yang terakhir. Artinya kalau terjadi perbedaan seperti tahun ini, mau tidak mau kita harus lebih kerja keras. Karena bisa saja malam ini ganjil, tapi bisa juga malam ini adalah malam yang genap. Dan ini menjadikan kita harus lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, iktikaf itu wasilah ya, sarana. Ya, dia bukan syarat. Beda dengan wudu. Wudu itu syarat sahnya sholat. Betul ya. Nisab, haul, syarat wajibnya zakat. Tapi kalau iktikaf itu bukan syarat, Pak. Tapi apa? Wasilah. Apa itu wasilah? Sarana. Artinya sarana agar kita bisa lebih fokus dalam beribadah. Bukan hanya menghadirkan fisik, tapi mudah-mudahan kita pun bisa menghadirkan jiwa raga kita, fokus, konsentrasi dalam beribadah. Walaupun bisa saja bapak-bapak, ibu-ibu misalnya mencari Lailatul Qadar di rumah, bisa saja. Tapi barangkali tidak fokus. Banyak saja godaan, aktivitas dan lain sebagainya. Oleh karenanya mau tidak mau kita harus mengambil sarana yang kita sebut dengan istilah iktikaf. Tujuannya ya agar bisa lebih lebih fokus, lebih maksimal, dan mudah-mudahan lebih besar kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun kalau bicara standar minimal, Pak, asal bapak-bapak, ibu-ibu sholat tarawihnya istiqomah di 10 hari terakhir, pasti nggak dapat Lailatul Qadar. Pasti. Tapi standarnya standar apa, Pak? Standar minimal. Artinya kalau Bapak sholatnya 11 rakaat, maka 11 rakaat yang Bapak lakukan itu khairun min alfi syahr. Tentunya kita nggak mau rugi. Sebagaimana kita melakukan perniagaan, kita tidak mau rugi. Ya barangkali kalau kita ingin membeli sesuatu, kalau selisih harganya 1.000 atau 2.000, kita cari yang lebih Yang lebih besar keuntungannya, artinya yang
menguntungkan kita. Walaupun bedanya cuma berapa. Nah katanya kalau orang Islam loyalitasnya kurang ya. Dia rela meninggalkan tokoh saudaranya yang apa? Yang satu akidah misalnya. Untuk mengejar perbedaan yang terkadang tipis. Tapi begitulah tabiat manusia kalau bicara tentang apa namanya? Dunia. Dan itu satu sifat yang tercela. Kalau di dalam Al-Quran ayatnya berbunyi begini Pak. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunia. Mereka itu paham banget kalau masalah dunia. Untung ruginya paham. Kali-kaliannya bagus. Tambah-tambahannya mantap. Tetapi wahum anil akhirati ghafilun. Tapi kalau bicara akhirat mereka lalai. Buktinya banyak Pak ya. Salat kalau berjamaah 27 pahalanya. Tapi tidak sedikit yang lebih memilih apa? Yang satu pahala dibandingkan apa? Yang 27. Mungkin karena nggak berbentuk pahalanya Pak ya. Kalau berbentuk apa namanya? Apa? Ada bentuknya mungkin Pak ya. Entah itu berupa apa namanya uang atau berupa barang yang berharga, mungkin orang akan apa? Berlomba-lomba. Ya. Dan seorang muslim tentunya tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia. Karena kata Nabi, seorang muslim itu adalah seharusnya cerdas, Pak. Apa definisi cerdas kalau kata Nabi? Kalau kita kan cerdas, umumnya kita bayangkan orang yang apa? Akademiknya ya, prestasi akademiknya bagus. Tapi kalau dalam definisi Nabi, orang yang paling cerdas itu apa? Apa Pak? Masya Allah. Iya betul. Dalam hadis begitu Pak ya. Al-Kayyis, orang yang cerdas kata Nabi, mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu dana, apa itu dana? Din apa? Menghisap. Orang yang paling cerdas, orang yang selalu menghisap. Apa itu menghisap, Pak? Mengintrospeksi kalau bahasa kita ya. Orang yang selalu mengintrospeksi dirinya wa amila ma ba'dal maut, dan yang selalu beramal untuk hari itu yang paling cerdas Pak. Dalam riwayat Nabi berkata, orang yang kais, yang cerdas itu apa? Aktsaruhum dzikran lil maut, kata Nabi. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu mereka yang paling cerdas Pak. Ya bukan yang apa? Memiliki banyak apa namanya itu? Gelar apa akademik. Tidak, belum tentu juga Pak ya. Tapi yang cerdas adalah yang selalu mengingat kematian dan beramal untuk hari yang abadi. Ya. Karena kehidupan yang sebenarnya katanya di akhirat, Pak. Betul ya. Adapun di dunia apa? La'ibun walahwun wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia ini hanyalah mata. Apa itu mata, Pak? Perhiasan. Gurur, menipu. Perhiasan yang menipu. Artinya kata para ulama, apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan dunia ini, apabila mendekatkan kita kepada Allah, maka itu insya Allah kenikmatan. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan yang menjadikan kita jauh dari Allah, itu namanya bukan nikmat, Pak. Tapi apa? Laknat. Itu adalah musibah. Ya. Oleh karenanya saya pernah cerita dulu, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu mereka berkata apa? Ya laitani qaddamtu lihayati. Ya laitani artinya apa, Pak? Itu kalimat penyesalan ya. Ya laitani artinya apa? Ya laitani, duhai seandainya aku qaddamtu lihayati,
melakukan amal untuk hidupku. Ada yang janggal tidak, Pak? Orang yang mati berkata, duhai seandainya aku melakukan amal untuk hidupku. Ada yang janggal atau tidak? Mana yang lebih pas? Beramal untuk hidupku atau untuk matiku? Hidupku atau matiku, Pak? Kita beramal, ini malam ini kita beramal nih, iktikaf. Ini untuk hidup kita atau untuk mati kita? Kalau di Quran untuk hidup kita, Pak. Bukan karena dia lupa bahwa dia sudah meninggal. Tapi karena kematian itu menyadarkan dia apa sebenarnya hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jadi orang kalau sudah meninggal, Pak, baru sadar ternyata kehidupan yang sebenarnya adalah kapan? Baru dimulai. Kapan baru dimulai, Pak? Setelah ajal itu datang, baru mereka sadar. Ya. Adapun kehidupan dunia ini hanyalah apa, Pak? Bagi kita orang Islam dunia apa, Pak? Persinggahan, boleh kita katakan begitu ya. Persinggahan. Boleh tidak kita katakan dunia adalah tempat berbekal? Nah itu. Itu yang saya rasa menjadikan kita berkumpul di sini, Pak, malam hari ini. Karena kita sadar bahwa kita sedang melakukan apa, Pak? Perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang yang kita lewati butuh apa? Bekal, bekal ya. Bekal, Pak. Saya butuh bekal sekali. Oleh karenanya kita sangat senang dulu pengalaman, alhamdulillah. Saya merasakan dulu itikaf 10 hari itu, merasakan full di masjid. 3 tahun ketika kita kuliah di Timur Tengah ya. Ketika kuliah di Yaman dulu, hanya 3 tahun kuliahnya. Karena ketika masuk semester 7, Yaman pecah. Apa namanya? Revolusi Arab itu di sekadang spring ya, Arab Spring gitu ya. Arabic Spring begitu ya. 2010 saya pulang ke Indonesia. Itu luar biasa. Ada kebahagiaan ketika kita bisa apa, Pak? Iktikaf, lalu kita ngantuk, kita wudhu, bikin kopi, lalu kita berusaha menghilangkan ngantuk. Kalau dulu karena masjidnya besar, kita muter, Pak, sambil megang mushaf. Mushaf yang kecil, Al-Quran, kita muter. Keliling. Saking tidak mau malam ganjil itu berlalu dengan apa? Dengan tidur. Itu ada kepuasan tersendiri di apa? Di jiwa kita. Dan itu bisa dianalisa ya karena tadi barangkali hari demi hari kesadaran bahwa kehidupan dunia ini sementara makin apa, Pak? Makin tumbuh dalam diri kita. Ya. Dan juga mungkin hari demi hari kita lewati, kita makin sadar bahwa ya kehidupan dunia ini tidak ada yang benar-benar apa, Pak? Memberikan apa? Kepuasan yang sebenarnya begitu ya. Makanan yang seringkali membuat kita apa, Pak? Kembung. Akhirnya lama-kelamaan kita bisa apa? Bisa mengendalikan diri, karena makin hari kita makin sadar, oh memang begini tabiat dunia. Pakaian bagus yang pada waktunya akan lusuh, wajah tampan yang pada akhirnya akan menua, cantik yang akan keriput, kan begitu, Pak. Dan pada akhirnya tidak ada yang kita bawa kecuali amal. Amal, Pak, hanya amal. Nabi kan berkata apa, Pak? Kalau kita nanti sudah meninggal, kita diantar oleh apa? 3 ya. Harta, keluarga, dan amal. Barangkali Bapak pernah beli mobil, beli motor, itu ikut, Pak, ke kuburan. Dinaiki oleh siapa? Oleh keluarga kita. Istri kita di dalam kendaraan yang pernah kita beli. Anak kita mungkin naik motor yang pernah kita beli. Harta dan keluarga kita ikut mengiring kita ke mana? Ke pemakaman umum. Tapi setelah itu yang 2 pulang. Dan yang bertahan bersama kita tinggal apa? Itu mungkin
Hari demi hari kesadaran itu makin apa, Pak? Makin bangkit dalam diri kita, sehingga kita rela meninggalkan lezatnya apa, Pak? Ini kan enaknya jam segini apa ini, Pak? Tidur. Tapi kelezatan tidur itu kita tinggalkan karena mungkin ada keyakinan yang makin tumbuh hari demi hari. Oleh karenanya Nabi kan berkata begini, lau ta'lamuna ma'a'lam. Apa artinya, Pak? Lau, seandainya, ta'lamuna, kalian mengetahui, ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, labakaitum kathiran waladhahiktum qalila. Niscaya kalian ini akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Artinya pengetahuan itu sangat berpengaruh kepada apa? Kualitas dan kuantitas kita beribadah. Ya. Oleh karenanya merugi, Pak. Ya, merugi sekali kalau 10 hari terakhir ini berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan apa? Amal ibadah, Quran yang kita baca. Ya. Berarti Ramadan sudah berlalu berapa hari ini, Pak? 20 ya. Bisa diulang lagi enggak, Pak? 20 hari ke belakang masih bisa diulang. Apakah masih mungkin kita bertemu dengan 20 hari itu? Bisa. Bisa. Bisa, tapi nanti di akhirat. Di akhirat, Pak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu alam semesta, bumi dan apa-apa yang ada di atasnya tuhadditsu akhbaraha. Akan bercerita, Pak. Nanti karpet ini akan bercerita, Pak. Tentang apa yang Bapak lakukan 20 hari ke belakang itu. Akan bercerita. Artinya kita akan ketemu, Pak. Bapak udah puasa 20 hari. Apakah itu berlalu begitu saja? Enggak. Sama sekali enggak berlalu, Pak. Akan datang masanya ketika dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah, gara-gara aku dia tidak makan di siang hari, maka jadikan aku syafaat untuknya. Itu hadis, Pak. Betul? Hadis Nabi bilang begitu. Dan Al-Quran itu pun akan berbicara seperti itu. Ya Allah, gara-gara saya, dia tidak tidur di malam hari. Jadikan saya apa? Syafaat. Itu akan datang masanya, Pak. Saya dan bapak-bapak, ibu-ibu juga yang hadir malam hari ini, kita nanti berdiri di hadapan Allah, amal-amal kita diputar lagi, lalu kita mendapatkan balasan, kita akan berkata apa, Pak? Apa yang akan kita katakan? Duhai seandainya amalku lebih banyak. Kita teringat dengan itikaf kita ini, yang gara-garanya kita dapat Lailatul Qadar. Maka kita akan berkata nanti di akhirat, duhai seandainya amal yang aku lakukan saat aku itikaf lebih banyak. Ini pun aku sudah mendapatkan janji Allah. Dan kita berangan-angan seandainya dulu di dunia lebih apa, Pak? Lebih serius. Ya, barangkali Bapak nanti infak entah 2.000, entah 5.000. Dan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita berangan-angan. Seandainya lebih besar lagi yang kita keluarkan. Ada di antara Bapak yang menghatamkan Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin nanti ketika kita pulang ke hadapan Allah, kita berkata, coba dulu saya lebih banyak lagi. Jadi tidak ada yang berlalu begitu saja, Pak. Jangankan amal, mohon maaf, Pak. Bekas-bekas Bapak beramal dicatat tidak oleh Allah. Catat atau tidak, Pak? Kita kan disunahkan nih, Pak, ya. Kalau habis sholat wajib, Bapak mau sholat qobliyah, ba'diyah ya, habis sholat. Itu disunahkan pindah tempat, betul? Betul. Tukeran tempat. Kenapa begitu? Iya, makin banyak, Pak. Makin banyak tempat yang kita gunakan ibadah, makin banyak yang menjadi saksi kebaikan untuk kita. Itu ada ayatnya di surat Yasin. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Apa artinya, Pak? Inna, sesungguhnya, nahnu, kami, nuhyi, akan menghidupkan, al-mauta. Apa al-mauta? Orang yang sudah mati. Kami akan hidupkan orang yang sudah nanti kita hidup lagi di akhirat. Allah bangkitkan, namanya yaumul ba'ats, hari ketika udah di apa tuh namanya, sangkakala yang kedua ya. Tiupan pertama kan binasa semua orang. Tiupan kedua orang semua apa? Bangkit. Kita akan dibangkitkan. Lalu apa kata Allah? Wa naktubu ma qaddamu, kami mencatat, menulis apa yang mereka kerjakan. Jelas Bapak-bapak? Apakah hanya yang dikerjakan yang ditulis? Tidak. Wa asarohum. Apa artinya wa asarohum? Bekas. Asar itu bekas. Bekas Bapak ibadah. Artinya mohon maaf, berapa langkah Bapak dari rumah ke sini, itu dicatat Pak. Itu ada hadisnya kan? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, lalu dia berjalan menuju masjid, satu langkah adalah pahala. Satu langkah adalah dosa yang diampuni. Satu langkah yang lain adalah derajat yang diangkat. Bapak-bapak pernah dengar asbabun nuzul ayat ini? Inna nahnu nuhyil mauta. Pernah dengar asbabun nuzulnya? Dulu di Madinah ada kabilah namanya Bani Salamah. Bani apa? Bani Salamah. Pernah dengar Pak ya? Bani Salamah ini rumahnya jauh dari mana? Dari Masjid Nabawi. Tiap kali mereka sholat jamaah, nyampe ke masjid, masbuk. Kadang udah lewat 1 rakaat, kadang lewat 2 rakaat, karena jauh Pak. Tiap kali datang ke Masjid Nabawi selalu telat. Akhirnya mereka rapat apa namanya? Rapat para tokoh apa? Bani Salamah, kabilah. Lalu mereka katakan, udahlah daripada kita begini terus, nggak bisa dapat takbiratul ihram, bagaimana kalau kita pindahin saja kampung kita. Kita beli tanah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Luar biasa Pak ya. Mindahin kampung. Gara-gara pengen apa Pak? Pengen dapat takbiratul ihram. Ya tapi jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Artinya saat itu mungkin ya masih banyak tanah kosong dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sulit ya. Lalu apa yang terjadi? Nabi mendengar berita tersebut. Maka Nabi berkata, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, saya dengar informasi bahwa kalian hendak memindahkan pemukiman kalian agar lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Itu pertanyaan Nabi. Lalu apa kata Bani Salamah? Betul ya Rasulullah. Lagian kami ya Rasulullah kalau datang ke masjid selalu telat. Gara-gara jauhnya jarak rumah kami. Lalu apa kata Nabi? Jangan kalian pindahkan rumah-rumah kalian. Sesungguhnya rumah-rumah kalian yang jauh itu akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap langkah, debu yang menempel di pakaian Bapak, keringat yang menetes saat kita berjalan menuju rumah Allah, semuanya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada. Semuanya rekamannya lengkap, Pak. Ya. Oleh karenanya kan orang-orang kafir saat melihat nanti catatan amal mereka, apa kata mereka? Di surat Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amal yang kecil, tidak ada amal yang besar illa ahsaha. Kok semuanya ada di sini? Mengerikan. Semua ada, Pak. Dari amal yang paling kecil sampai amal yang paling besar dicatat dengan baik. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Semuanya tercatat, ya. Jadi ini motivasi kita Pak, agar bapak-bapak semangat, ya semangat meraih apa? Bekal yang banyak, pahala yang berlipat ganda di 10 hari yang terakhir ini. Ya, walaupun saya rasa bapak-bapak sudah ngantuk ini.
Manusiawi. Makanya jangan terlalu panjang. Ya, kalau bisa yang lebih panjang pertanyaannya supaya ada interaksi. Baik. Saya rasa sebagai pembuka dan motivasi untuk saya khususnya dan untuk Bapak-bapak cukup. Selebihnya silahkan kita diskusi bebas. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah sebagai pembuka yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi pengingat kita bahwa saatnya karunia Allah yang memberikan kita kesempatan beribadah di 10 malam terakhir Ramadan. Ada pertanyaan online dari peserta online, tapi saya skip dulu nih Ustaz. Kalau tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa ganjaran kebaikan di malam Lailatul Qadar ini cukup besar Pak Ustaz. Sekarang bagaimana apabila ada orang yang menyia-nyiakan malam 10 terakhir itu atau bahkan berbuat maksiat di malam Lailatul Qadar? Apakah keburukannya ini juga berlipat ganda? Dilipat gandakan juga. Baik, sebagai pembuka. Terima kasih. Barakallahu fikum Pak Andi dan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah itikaf. Dijelaskan oleh para ulama begitu Pak ya. Jadi amal-amal yang dilakukan di waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang spesial, itu pahalanya apa Pak? Dilipat gandakan begitu ya. Begitupun sebaliknya Pak, amal kemaksiatan yang dilakukan di waktu-waktu yang utama, otomatis itu pun menjadi dijadikan besar, ya. Oleh karenanya ada ayat yang bunyinya begini, bapak-bapak tahu saya rasa. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa artinya itu? Fala, janganlah tazlimu, kalian melakukan kezaliman fihinna, di bulan-bulan haram. Jangan melakukan kezaliman di bulan haram. Atau bahasa kitanya, jangan bikin dosa di bulan haram. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak, berarti kalau di luar bulan haram boleh bikin dosa? Enggak boleh juga. Lalu kenapa dilarang? Bulan-bulan haram itu bulan yang istimewa. Kezaliman dilarang selama 12 bulan, selama kita masih hidup dilarang. Lalu kenapa ada larangan khusus di bulan-bulan haram? Kata para ulama, Ibnu Abbas dan yang lainnya, karena dosanya diapakan Pak? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pahala dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hati, ya, hati-hati. Allah a'lam bishawab. Baik, saya ada pertanyaan online dari DKM Isuzu. Ustaz bertanya, waktu akad zakat fitrah, adakah lafaz yang digunakan antara amil dan mana yang berzakat? Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalaupun ada akad Pak, itu namanya lebih kepada akad namanya wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad mewakilkan saja. Artinya ketika saya memberikan zakat kepada DKM, DKM itu bukan mustahik zakat. Tetapi orang yang mewakili saya menyalurkan zakat. Jelas tidak Pak? Artinya kalaupun saya salaman, saya katakan kepada beliau, Pak, saya serahkan zakat saya untuk Bapak salurkan kepada yang berhak. Paling seperti itu Pak. Ya kalaupun ada lapas, paling seperti itu. Maka DKM menjawab, saya terima zakatnya untuk saya salurkan kepada yang berhak. Itu namanya bukan lapas zakat. Kalau lapas kalau niat zakat itu sendiri, ya kita niat di hati, niat bayar zakat. Tapi saya katakan, saya serahkan ya Pak zakatnya kepada Bapak untuk Bapak serahkan. Ini namanya akad taukil. Apa itu taukil?
mewakilkan. Artinya kalau seandainya begini Pak ya, saya punya tetangga yang kurang mampu misal, lalu saya bawakan itu beras zakat. Saya tidak katakan itu zakat, saya katakan Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit dari kami, tolong diterima. Dan saya di hati saya niatnya zakat fitrah, sah tidak? Sah atau tidak? Sah ya, karena innamal a'malu bin niat, amal tergantung nih niat, dan niat hukum asalnya di mana? Dalam hati. Jelas Pak. Apakah kalau saya sebutkan, Pak tolong terima zakat fitrah kami, itu salah? Nggak salah juga. Hanya sekedar apa? Informasi. Kenapa saya ngasih dia tapi itu tidak menjadi apa? Syarat sahnya kita membayar zakat. Allah a'lam. Jamaah online dipersilakan untuk menulis atau mengangkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Artinya apakah ada dalil yang menunjukkan beliau full 24 jam? Baru. Dengan isu yang sekarang itu adalah perbedaan dari awal Ramadan, perbedaan mungkin kita dari awalnya atau dari intinya, kemudian ada kalau Idul Fitri tidak ada. Tasrik Idul Adha. Baik. Iya. 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 Ada tanggal 1, ada tanggal 2 misalnya ya. Baik. Baik. Yang pertama tadi masalah iya hadisnya ya. Apakah ada dalil bahwa Nabi 24 jam iktikaf? Banyak Pak, sangat banyak sekali. Saya bacakan dalilnya ya. Contohnya saja, ini bukan pembatasan, tapi contoh saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf selama 10 hari. 10 hari Pak. Definisi 10 hari apa menurut kita? 24 jam kali 10. Karena nggak disebut 1 hari kecuali ya 24 jam. Itu hadis yang pertama. Dalam riwayat dikatakan pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain dikatakan Aisyah bercerita, hadisnya Bukhari Muslim. Apa kata ibunda kita Aisyah? Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang terakhir Ramadan, pada 10 hari terakhir Ramadan. Hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah wafatnya beliau. Di sini kalimatnya 10-20. Artinya ya memang 24 jam. Jelas Bapak ya. Yang kedua tadi, gimana sikap kita kalau seandainya terjadi perbedaan. Mungkin sikap saya saja ya. Bapak, sikap saya. Kalau saya selalu mengikuti jumhur. Saya selalu mengikuti apa? Jumhur. Jumhur itu mayoritas. Dari dulu saya selalu mengikuti apa? Jumhur mayoritas. Mayoritas itu siapa? Dalam hal ini saya selalu mengikuti pemerintah. Karena saya lihat, saya berkata dalam hati, saya berharap umat ini bersatu. Dan yang memiliki potensi menyatukan suara umat ini ya MUI,
Kementerian Agama itu yang paling mungkin ya. Adapun organisasi atau yayasan saya rasa sulit menyatukan umat ini. Yang paling mungkin menyatukan umat ini adalah lembaga tertinggi dalam otoritas agama di kita ya. Kalau yang sifatnya independen namanya Majelis Ulama Indonesia, dan yang sifatnya di bawah pemerintah ya Kementerian Agama. Tapi kalau Ustaz menterinya banyak kontroversi, ya nggak apa-apa, kan itu menterinya Pak. Tetapi kan yang namanya Ru'yatul Hilal itu dilakukan di sekian ratus titik, jelas Pak. Ya, artinya kalau beliau itu tukang apa Pak? Tukang pengumuman saja. Tukang ngumumin. Artinya kalau saya berharap begitu Pak. Saya berharap terserah mau pakai metode apa, yang penting umat ini bersatu. Syukur-syukur kalau metodenya adalah metode yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal, berbukalah dengan melihat hilal. Allah alam bisawab. Baik, dari online Ustaz. Ini dari Bayu Aditya. Bismillah, semoga Allah dan kesehatan, juga amin. Anda Bayu, apakah peluang mendapatkan khusus diperoleh bagi mereka yang sudah beribadah Ramadan, atau mereka yang hanya khusus di terakhir saja hari-hari ini? Apakah orang yang mendapatkan Ramadan membutuhkan perubahan pada dirinya, sementara di kantor yang penuh dan syubhat? Ini kantor apa ini? Ini kantornya mengerikan, penuh dengan syahwat dan syubhat. Saya rasa ya Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mungkin orang bisa sungguh-sungguh berpuasa di 10 hari terakhir kecuali buah dari keseriusan di 20 hari yang pertama. Kalau di 20 hari pertama saja dia malas-malasan, kecil kemungkinan dia akan fokus dan sungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Saya sulit membayangkan. Tapi mungkin, ya mungkin di alam semesta ini mungkin. Yang nggak mungkin itu katanya apa? Kalau bahasa Al-Quran, onta masuk ke dalam lubang lubang jarum ya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Onta masuk lubang, itu boleh kita katakan mustahil. Boleh. Tapi kalau orang tiba-tiba semangat iktikaf, mustahil tidak? Enggak mustahil. Enggak mustahil, Pak. Kalau secara logika, enggak mungkin kita katakan itu mustahil. Enggak mustahil, betul ya. Orang 20 hari pertama di Ramadan dia malas-malasan. Tiba-tiba di 10 hari terakhir, dia semangat. Mustahil enggak secara akal? Tidak, tapi enggak umum terjadi. Tidak apa? Tidak umum terjadi. Tidak umum Artinya umumnya orang yang semangat di 10 hari itu adalah orang yang sungguh-sungguh kapan Pak? Di 20 pertama. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan inna min, apa bahasa para ulama? Inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Apa artinya Pak? Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maksudnya apa, Pak? Malam-malam kita diajak mikir ya. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan balasan keburukan, keburukan setelahnya. Artinya tidaklah seseorang melakukan kebaikan kecuali karena buah dari kebaikan sebelumnya. Itu yang dimaksud. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif berkata,
Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal apabila amal itu mendatangkan kebaikan setelahnya. Dan tanda tidak diterimanya amal apabila amal kebaikan tidak diikuti kebaikan setelahnya, malah keburukan. Maka itu tanda amalnya tidak diapain? Diterima oleh Allah. Itu perkataan siapa tadi? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Jadi kalau ada orang yang semangat di 10 hari terakhir di Ramadan, tetapi setelahnya dia kembali kepada kebiasaan yang lama, kebiasaan yang negatif, maka ada kemungkinan amalnya tidak diterima. Entah ada motivasi dunia atau ada hal-hal yang lain sehingga dia mau itikaf. Allah alam bisa. Ada yang lain? Masya Allah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz diberi kesehatan dan Amin ya Rabb. ketapan dalam Islam. Ustaz, di WA itu berseliweran berbagai macam artikel, diantaranya bahwa ada suatu hadis bahwa Rasulullah itu lebih menyukai menolong sesama kawan daripada itikaf di masjid 10 hari, 40 hari atau gimana? Betul itu hadis, Pak. Nah ini gimana Ustaz? Apakah padahal itikaf beliau itu di Masjid Madinah yang nilainya 1000 kali. Betul. Nah, lebih baik kita keluar aja. Gimana Ustaz? Betul. Mohon penjelasan. Betul. Barakallah ya. Jadi ada hadis yang berkata, seandainya aku pergi bersama temanku, kata Nabi, untuk membantu dia mendapatkan kebutuhannya. Misalnya ada orang, Pak, minta dianterin ke Mangga 2. Dia mau beli laptop atau apa. Padahal saya lagi apa ini? Saya lagi iktikaf. Kata Nabi, seandainya saya antar teman saya itu, sehingga dia bisa mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan, itu lebih saya cintai dibandingkan iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Saking besarnya pahala memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Itu saking besarnya, Pak. Artinya amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang paling bermanfaat untuk manusia. Kalau itikaf, mohon maaf, itu manfaatnya buat siapa? Pribadi. Tapi ketika saya berdakwah, itu yang dapat manfaat banyak orang. Oleh karenanya Imam Syafi'i lebih memilih membaca buku dibandingkan sholat malam. Kok begitu Ustaz? Iya, karena sholat malam yang dapat manfaat siapa? Dirinya, membaca buku. Umat. Sehingga Imam Syafi'i bisa memecahkan sekian puluh masalah yang ditanyakan oleh umat. Imam, ini hukumnya apa? Nanti saya cari dulu hukumnya. Apa hukumnya ini? Nanti saya cari dulu hukumnya. Kata Imam Syafi'i, mencari jawaban-jawaban hukum itu lebih aku sukai daripada apa sholat qiyamul. Kenapa, Pak? Qiyamul lail terbatas, Pak. Kita mati selesai. Tapi kalau ilmu, amal jariah, sampai kita mati nanti pahalanya terus mengalir, Pak. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan Nabi ingin meremehkan pahala itikaf, tidak. Tapi Nabi ingin mengatakan bahwa membahagiakan seorang Muslim itu apa? Pahalanya begitu luar. Jelas, Pak ya. Sebaliknya menyakiti seorang Muslim dosanya lebih besar. Makanya kan dikatakan dalam hadis, seandainya batu Ka'bah dicopot satu demi satu, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan tertumpahnya darah seorang Muslim. Itu hadis. Saking apa besarnya hak kita, hak manusia itu besar sekali. Ya.
Oleh karenanya jangan sampai kelezatan kita beribadah menjadikan kita lupa dengan, kadang kita selalu bicara tentang masalah orang yang sudah pernah haji berkali-kali umroh. Mana yang lebih utama antara dia kembali umroh untuk kesekian kalinya atau dia membantu siapa? Saudaranya. Kita katakan membantu saudara lebih utama. Ustadz, hati-hati kalau ngomong. Anda mengatakan lebih utama dari sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah, berdoa di Multazam. Iya Pak, lebih utama apa? Memasukkan kebahagiaan. Kita kasih beasiswa kepada anak-anak mereka sehingga jadi pintar, jadi penghafal Quran. Itu pahalanya gak akan habis, Pak. Barangkali pahala umroh kita selesai seiring dengan apa? Pulangnya. Itu amal jariah bukan umroh. Enggak, selesai. Enggak, Pak. Umroh bukan amal jariah. Bapak pulang dari haji, selesai. Bapak pulang dari umroh, selesai. Tapi si miskin yang bisa sekolah itu, yang bisa makan, sehingga mereka bisa beribadah, itu pahalanya apa? Besar sekali. Jelas, Bapak? Jadi ini lebih kepada perbandingan antara ibadah yang sifatnya pribadi dengan ibadah yang sifatnya sosial. Maka lebih besar yang sifatnya apa? Sosial, karena manfaatnya lebih besar. Allah a'lam bishawab. Baik, apakah ada pertanyaan ini dari bapak-bapak yang hadir di sini atau dari ibu ada pertanyaan? Kami silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya mau bertanya, apakah kita orang istri lebih pahalanya lebih besar mana? Apakah itikaf di rumah atau di masjid? Kalau di rumah mungkin kita melayani orang sahur, atau kita lebih baik itikaf di masjid. Baik Ibu, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali lebih utama mana? Iktikaf di masjid atau ibadah di rumah? Begitu ya. Karena kalau di rumah boleh nggak disebut iktikaf? Boleh atau tidak? Enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian melakukan mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Bermesraan dengan istri kalian saat kalian iktikaf di masjid. Jadi Allah mengkaitkan iktikaf itu dengan apa? Dengan masjid. Oleh karenanya kalau di rumah nggak disebut dengan iktikaf. Maka perbandingannya adalah mana yang lebih utama? Iktikaf di masjid atau seorang wanita ibadah di rumah? Mana yang lebih utama? Misalnya begini ya, malam hari ini ada beberapa ibu iktikaf di Masjid Syuhada. Ada ibu-ibu yang lain lagi baca Quran, zikir sampai menjelang subuh di rumah. Mana yang pahalanya lebih besar? Yang di rumah. Atau begini Pak, ada ibu-ibu sholat isya bersama kita di Masjid Asy-Syuhada. Dan ada ibu-ibu yang lain sholat isya di rumah sendiri. Mana yang lebih besar pahalanya? Tapi kan yang di masjid berjamaah. Yang di rumah tidak berjamaah. Kata Nabi yang lebih besar pahalanya yang di rumah. Begitu ya. Rasul berkata dalam hadisnya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang wanita-wanita itu datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi kabarkan kepada mereka bahwa ibadah mereka di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Jadi begitu Ibu ya. Tetapi kalau Ibu berkata begini dalam hati, Ustadz, kalau saya di rumah saya nggak semangat tidur, saya nggak punya semangat, nggak punya motivasi, sehingga saya
lebih memilih di masjid, silahkan ibu. Ibu tidak dilarang ke masjid, ya, ibu tidak dilarang untuk ibadah iktikaf di dalam masjid. Walaupun tetap kalau kita bicara hukum, ibadah di rumah lebih besar pahalanya. Tapi kalaupun seorang wanita ke masjid tidak dilarang, ya selama dia bisa menjaga apa batasan-batasan syariat. Allah a'lam bishawab. Baik, begitu Ibu ya. Baik. Baik, Ustaz. Ada lagi di antara Bapak atau kalau kami tambahkan, Ustaz, kan sekarang kita sebagian besar menaikkan zakatnya di bulan Ramadan, walaupun zakat itu bukan harus di rumah tapi tercapai. Nah, kalau ada muzaki yang memberikan zakatnya sendiri tidak melalui Lembaga, apakah memang memberikan zakat kepada yang mustahik itu bahwa ini adalah zakat saya, atau cukup diberikan saja tanpa perlu dijelaskan kepada mustahiknya ya Pak? Ya. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak perlu dijelaskan. Artinya sah Bapak memberikannya, misalnya saya katakan Pak ini untuk Bapak, uang misalnya senilai 2 juta, tolong Bapak jadikan modal untuk usaha. Saya nggak bilang bahwa itu zakat mal saya, itu sah. Itu sah. Tapi kalaupun Bapak ingin mengabarkan, nggak ada masalah. Dan itu nggak disebut riya. Sekedar memberikan apa informasi. Tapi itu tidak menjadi syarat sahnya apa zakat. Allah a'lam. Baik. Jamaah online cukup ya, saya kira. Ya alhamdulillah kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih, dan waktu juga sudah menunjukkan menit. Sekali lagi Ustadz kepada para bapak ibu yang hadir di masjid iktikaf maupun kepada saudara-saudara yang ikuti juga melalui online. Bisa jadi mengikuti online-nya juga di masjid di Pak Ustadz ya, yang iktikaf kan sama teknologi memudahkan kita untuk itu. Kepada para jemaah kembali kami ingatkan untuk pencatatan persiapan sahur. Diharapkan yang hadir di sini mendaftarkan dirinya di daftar peserta iktikaf yang kami letakkan di kiri, ada map berwarna biru. Silahkan diisi untuk yang bapak-bapak, dan map berwarna kuning untuk ibu-ibu, agar kami bisa mengestimasi berapa sahur yang perlu kami siapkan. Insyaallah nanti pada yang mulai yang akan dipimpin oleh imam kita Ustaz Ibrahim, dan besok pagi pada subuh sampai dengan syuruk ada kajian Sabtu yang akan diisi oleh guru kita Ustaz Muhammad Yasir LC. Demikian untuk subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.